Kalau acara dulu Pak. Oh, soal acara dulu yang pasti kita senang banget kalau dari Abdi ya hari ini akhirnya setelah mungkin lebih dari 2 tahun kali ya Pak Anto ya, Bro Angelo, kita diskusi bagaimana kita mau ngembangin infrastruktur IX yang berkelanjutan. Nah, kita juga sebenarnya udah diamanahin sama teman-teman anggota kita buat terus melakukan improvement atau perkembangan terutama di infrastruktur IX yang menurut saya udah sangat vital ya. Dan akhirnya kita juga ngobrol sama BDC 2 tahun lalu, alhamdulillah hari ini terwujud, kita bisa launching bareng, akhirnya ada AX JK2 di BDC, yang JK itu di Gunung Cyber ya, yang kita punya sekarang. Jadi kita senang banget, kita berharap ini jadi satu milestone baru buat BDC, buat Abji juga, buat teman-teman ISP juga Indonesia. Ke depan AX ini kita harapkan memang menjadi infrastruktur vital nasional ya ke depan, dan tentunya punya wadah baru, jadi ada redundancy lah kalau memang terjadi satu dan lain hal di tempat yang lain. AX itu simpelnya ini gini loh, ini kayak bandara, ini pertukaran seluruh traffic internet exchange yang ada di Indonesia. Jadi simpelnya seluruh traffic internet nih melalui perangkat yang namanya AIX ini, yang Abdi kelola kurang lebih seperti itu. Jadi kalau sampai ini kenapa-napa, pernah ingat nggak 2-3 tahun lalu gedung cyber sempat problem, sempat kita matiin karena suatu ya kan terpaksa kita matiin, itu mungkin 60% lebih traffic internetnya terganggu pada hari itu. Jadi kenapa saya bilang IX ini sangat penting, karena bagaimanapun juga kenapa penting, pertama zaman dulu tuh semua traffic itu keluar negeri terus, keluar negeri dulu baru kembali ke Indonesia. Jadi kenapa penting semua traffic itu muter-muter di Indonesia dengan adanya IX ini. Jadi secara latency atau kualitas bakal lebih cepat. Kedua, lebih reliable, lebih murah juga secara cost. Jadi operator-operator ini nggak perlu untuk mengakses antar sesama ISP ini, nggak perlu keluar ke Singapura balik lagi ke Indonesia, jadi berputar-putar di Indonesia aja. Jadi secara cost efektif juga sangat bagus. Dan ke depan ya tadi ini bagian dari perkembangan ekosistem digital lah yang perlu kita jaga dan kembangkan lagi ke depannya. Kalau ini untuk cyber itu masih ada nggak? Ada. Itu nggak bisa dipindahin, takdir lah. Ini infrastruktur yang buat kita di Indonesia udah jadi semuanya. Hampir semuanya. Bisa dibilang kita ya salah satunya traffic exchange paling gede di Indonesia ya di AX ini paling gede. Sekuritas sendiri gimana? Nah, kalau sektor saat ini nah ini sebenarnya jadi garda terdepan juga sebenarnya untuk masalah sekuritas, keamanan dan lain-lainnya. Karena baru-baru ini juga kemarin lagi ribet-ribet masalah kebocoran dan lain-lain. Terus apa konten-konten ilegal judi online, semua sekarang NAP Indonesia berkonek kayak X. Kita ada namanya RBTH kayak Black Hole gitu. Jadi semua itu konten-konten yang dari luar lewat AX dulu baru disebarin ke pelanggan. Jadi itu ada filterisasi lah kurang lebih di sana. Ini juga ke depan ya tadi Pak Menteri sampaikan judi lah, nanti konten-konten negatif lah. Itu semua kita harapin lewat AX dulu sehingga tadi bisa membantu memfilterisasi hal-hal yang tidak nggak boleh kena negara. Tapi resource-nya pakai lokal atau masih pakai luar? Kita di Abji yang punya resource. Makanya kita sekarang ada JK2 ini untuk makin memperkuat infrastruktur itu. Itu di maksudnya sekuritasnya itu kita itu satu kesatuan sistem lah ya, satu perangkat dan sistemnya juga kurang lebih kayak gitu. Makanya ada JK2 yang kita harapin lebih bisa kuat lagi lah ke depannya. berarti bisa dibilang head-to-head juga lah di luar ya sekuritasnya. Ya kita bukan absen tuh, kita harus terus improve dan harus lebih bagus sih, jangan sampai kita kalah lah ya. Karena kan serangan cyber ini kan bukan hanya di Indonesia kan, sudah global lah. Sponsor itu berarti balikin PP yang 2001. Ya itu kita PP ya, jadi sebenarnya gini, tadi kita sampaikan Pak Menteri juga. Bagaimanapun data ini ya, kalau apalagi data yang penting, data masyarakat, apa data yang krusial itu baiknya di Indonesia. Karena yang ada sekarang kalau pengolahan data bisa di luar, taruhlah terjadi sebuah kebocoran data dan lain. Terus Indonesia nggak punya perjanjian jurisdiksi atau apa dengan negara tersebut. Akhirnya kita cuma bisa bengong doang kan, kita nggak bisa ngecek, nggak bisa menganalisa apa yang terjadi. Tapi kalau data di sini, kita di masyarakat yang aktif orang Indonesia semua. Di Singapura itu datanya kan memang datanya di Singapura. Siapa yang mengambil datanya? Ya masyarakat Indonesia. Kenapa nggak kalau di sini? Satu lebih dekat kan. Dekat ini kan menentukan prestasi. Semakin dekat masyarakat akan lebih mudah mengakses, lebih cepat juga. Tadi lebih murah juga bagi operator karena datanya di Indonesia. Dan kalau ada masalah apapun itu, pemerintah bisa take action, bisa langsung ada aksi lah. Kalau sekarang kan akhirnya susah ya kalau jabat di luar negeri. Gitu. Tapi secara data center, apakah jika seluruh perusahaan Indonesia taruh data di Indonesia, data center di Indonesia mampu dong. Kita punya kelebihan listrik yang luar biasa di Jawa, bahkan di Batam sendiri juga kelebihan listrik masih banyak. Jadi untuk menampung buangan-buangan dari Singapura juga sebenarnya masih oke. Even di Jawa sendiri masih oke banget. Terus banyak juga sekarang udah bangun ada waduk Cirata lah, ada Jatiluhur lah. Jadi kalau mau green-greenan lah kayak Google, sekarang maunya di green-greenan tuh. Kita juga siap sebenarnya. Jadi nggak ada isu lah masalah ini dan lain-lain. Tinggal tadi mungkin bagaimana aturannya, regulasinya ramah dengan iklim investasi kan. Tadi Pak Menteri sampaikan juga. Tadi
yang disampaikannya tadi, mungkin kita perlu ada insentif, ada apa, karena ini perlu kita bicara dengan pemerintah juga bagaimana agar mereka mau juga investasi di Indonesia, naruh data di Indonesia. Harapan insentifnya dalam bentuk apa? Ya kalau kita ngelihat ya, saya nggak tahu gimana karena takut mendahului pemerintah juga, tapi paling tidak paling mudah itu kepastian hukum. Kedua yang masalah di adanya kebijakan khusus terutama masalah pajak, itu yang paling penting sih terutama. Tarif listrik itu bagaimana? Sebenarnya kita udah cukup murah. Sebenarnya kalau saya berpikir ke depan, ya saya nggak tahu ya apakah kita punya kebijakan khusus untuk data center only, karena kan kita masih turah-turah nih, masih lebih-lebih. Mungkin untuk data center pemerintah atau mungkin penyedia listrik memberikan tarif yang lebih ramah, sehingga menggait investasi asing. Kalau Malaysia 8 kan, kalau kita bisa lebih murah, why not ya? Tapi saya nggak tahu hitung-hitungannya ya, nanti bisa PLN mungkin atau berapa sekarang? Sekarang kalau untuk kebutuhan data kebutuhan industri ya, listrik industri kan berarti data center itu sekitar 11-12 sen. Oh, masih jauh di atas. Iya. Kalau untuk masyarakat memang sekitar 7-8 sen kan ya kalau masyarakat. Tapi kalau industri kayak data center 11-12 sen. Kurang lebih lah. Ya, itu yang butuh insentif sebetulnya. Jadi tadi Pak Menteri mencontohkan di Johor ya, di Malaysia. Malaysia itu satu mereka kasih insentifnya khusus untuk data center, meskipun industri dia dikasih tarif yang lebih ramah, 8 sen. Kemudian pajak, jadi karena banyak barang-barang yang harus kita impor, pajak impornya dipermudah, direndahkan. Yang ketiga pasti kepastian hukum, karena ini investasinya jangka panjang, 1 megawatt kurang lebih antara 10-11 juta dolar. Anda bayangkan Indonesia saat ini mungkin hitung-hitungan kasar saya ya, butuh sekitar 600-700 megawatt. Kali 11 juta udah berapa? Maka investasi besar butuh kepastian hukum. Maka tadi Pak Menteri menyoroti 3 hal itu ya, listrik, tarif, sama kepastian hukum. Pak, bicara soal data center identik dengan AI ini, gimana proyeksi ke depannya JSDI atau PDD? Pak? Oke, AI memang sesuatu yang sangat baru sehingga oke, kalau kita ngomong AI itu ada generasi pertama, kedua, dan seterusnya ya. Untuk generasi yang saat ini yang terakhir itu butuh desain data centernya berbeda. Di Indonesia yang ready untuk AI yang generasi terakhir belum ada. Kenapa? Karena ya belum datang juga AI-nya ke Indonesia. Tapi sekarang sudah ada beberapa pihak yang saya tahu sedang menyiapkan itu, termasuk kami. Investasinya berbeda, desainnya berbeda, lebih mahal aja. Tapi proyeksinya udah disiapkan. Sudah ada. Kira-kira ada bocoran sedikit nggak, Pak? Apanya nih? Angkanya? Anggarannya. Gini, bayangannya kalau misalnya 1 megawatt data center normal itu 10-11, mungkin itu bisa 30-40% lebih mahal. Karena listriknya hampir 3 kali lebih besar. Ya, terus coolingnya. Nah, coolingnya plus kekuatan bangunannya juga Ya. harus lebih kuat karena dia lebih berat ya. Ya. Perangkat-perangkatnya. Cuma itu teknologi, yang ngomong teknologi. Teknologi pasti pertama mahal, makin lama makin murah. Pasti, itu sudah. Sekarang masih lumayan mahal. Lokasinya kenapa pilih di sini, Pak? Kenapa? Lokasinya kenapa pilih di sini kan? Padat penduduk. BDDC. Oke. Kalau ngomong data center, itu kita ngomong 2 data center ya. Ada yang disebut edge data center atau inner city data center. Ini untuk hal-hal yang cepat. Contohnya gini, gampangnya. Transaksi bank. Kalau transaksi kita butuh cepat kan? Oke. Tapi setelah selesai transaksi, data Anda disimpan sebagai data rekening. Itu boleh ditaruh di data center yang lebih jauh. Karena ini masalah latensi. Jadi memang harus kombinasi antara inner dan outer town city, inner dan outer city data center. Maka ini JST1 ini dimaksudkan sebagai inner city data center. Kita sudah BDDC sendiri sudah punya satu fasilitas yang agak outer yang di Danmogot. Plus kita sudah menyiapkan satu lagi di daerah Cikarang. Nah, Cikarang itu baru ya, Pak? Iya, belum dibangun. Oh, Kita belum. masih baru siapkan land-nya. Proyek ini nilai investasinya berapa sih, Pak? Jadi sekarang data center ini desain kapasitinya 32 megawatt. Kalikan aja deh, 1 megawattnya sekitar 10-11 juta dolar. Pak, tadi kebutuhan listriknya itu 700 megawatt per bulan atau? Itu capacity ya, Iya. capacity. Jadi 700 megawatt itu capacity dari data centernya. Artinya ya setiap saat butuh 700 megawatt. Berarti ini support ke Jakarta aja atau gimana? Data center itu kan tadi ya, data center kan tempatnya. Jadi gini, kalau kita ngomong infrastruktur internet, kan ada connectivity-nya nih. Dari handphone kita, lewat operator, lewat ISP, terus ada titik kumpulnya, namanya IX. Nah, IX ini terus ditaruh di data center.
Jadi ini infrastruktur yang keseluruhan. Maka pentingnya IX tadi, titik kumpulnya harus kuat. Kalau titik kumpulnya jebol, nggak bisa connect kemana-mana. Pak, BDDC nggak mau ke ini Pak, edge data center Pak. Kenapa? BDDC nggak mau gerak ke edge data center yang lebih Ini sebetulnya kecil-kecil. boleh dikatakan ini semacam edge data center, walaupun tidak kecil. Kalau edge sekali itu sangat kecil. Itu Bapak nggak, BDDC nggak? Saat ini mungkin ini chicken and egg ya, kebutuhan industrinya ada, ya pasti akan kita sediakan. Tapi saat ini kebutuhan industrinya dengan edge data center semacam yang inner city ini sudah cukup. Pak, berarti kalau misalnya nanti ke depannya kan BDDC katanya pengen punya 4 data center Pak sampai 2026. Ya. Gimana tuh Pak? Selainnya mungkin nanti yang di Cikarang berarti yang baru itu Pak? Iya. Ada lagi nggak Pak berarti? Ada lagi tanahnya sedang kita cari di daerah inner juga tapi agak ke pusat sana. Oh, oke. Jadi kan kalau Iya. lihat penyebutannya ya JST, Selatan Timur sudah ada, Barat Tangerang ada, kita di Cikarang punya, yang belum punya itu pusat ke utara, belum punya. Kita lagi cari. Pak, kalau yang onshore sama offshore itu gimana Pak maksudnya Pak sistemnya Oke, Pak? jadi sekarang saya nyorot, tadi bicara banyak juga sama Pak Menteri, saya menyorotinya adalah PP 71 2019, boleh dilihat di situ. Itu tentang penyelenggara sistem elektronik. Pada saat ini, penyelenggara sistem elektronik itu punya kewajiban untuk mengelola datanya. Nah, menyimpan dan mengelolanya di mana? Di dalam PP itu dibagi dua. Ada private sama public. Yang public harus di Indonesia, yang private masih bebas dimanapun. Oke. Ini yang saya pengen kita sama-sama di industri mengubah gitu. Anda bayangkan ya, Anda pesan nasi goreng ke tukang nasi goreng 3 gang dari rumah Anda. Yang pesan Anda, pesennya pakai let's say GoFood, perusahaannya di Indonesia, yang nganter orang Indonesia, penjual nasi gorengnya Indonesia, tapi datanya ada di Hong Kong. Kalau amit-amit misalnya kita perang sama Hong Kong terus ditutup, Anda nggak bisa makan nasi goreng, yang jual nasi goreng nggak bisa jualan, tukang ojeknya nggak bisa nganterin, GoFoodnya juga rugi. Nah, itulah pentingnya yang disebut sovereignty data. Maka kalau semua data ada di sini, 1 lebih murah karena lebih dekat, 2 lebih cepat karena lebih dekat, 3 lebih aman. Kalau ada apa-apa kebocoran lebih mudah. Kalau sama ini regulasi terlambat Pak? Saya nggak bilang terhambat ya. Saya juga paham pada saat regulasi itu dibikin 2019, kenapa seperti itu? Karena industri data centernya sendiri maupun hubnya sendiri belum siap. Sekarang kesiapannya sudah. Kalau Anda lihat di Jakarta ini banyak sekali yang bangun data center. Itu menunjukkan kita sudah siap. Maka saatnya menurut kami di industri saatnya itu diubah. Karena kesiapan. Talentnya, Pak? Kenapa? Terkait talentnya, para pekerjanya untuk data apakah siap juga atau masih minim ternyata? Contohnya kita ya, saya 100% nggak ada orang asingnya kan, mampu tuh. Data center lain juga. Jadi gini, data center itu orang Indonesia tuh pinter-pinter lah, mampu. Memang butuh dilatih, tapi siap. Berarti itu bisa mewakili pernyataan kalau talentnya emang siap. Siap. Kebutuhannya. Iya. Berarti ada Jadi- kemungkinan juga nanti hardware semuanya nggak akan impor lagi ya? Kalau hardware lain lagi ya, karena itu manufaktur. Di Indonesia tidak ada industri manufakturnya terus terang, maka yang dibutuhkan adalah kalau kita mengimpor barang itu, maka bagaimana biar tarifnya atau pajaknya murah. Dan kalau talentnya siap berarti kira-kira bakal nyerap berapa tenaga kerja nih Pak? Kan udah ada data center nih. Ukurannya gimana? Saya belum pernah ngitung ukurannya, berapa per mega butuh berapa orang, tapi saya nggak tahu ya. Kalau dari sisi bangunnya, dari sisi contoh bangun kita bangun kurang lebih 1,5 tahun. Mungkin tenaga kerja untuk bangun beserta suppliernya mungkin 2.000-3.000 orang. Mungkin dari blue collarnya, white collarnya maksudnya. Dari yang mengoperasikannya sendiri ya. Mengoperasikannya aja. Tidak terlalu banyak memang, tapi multiplier efeknya. Jadi ini kan enablernya ya. Yang bekerja di data center sendiri memang tidak padat karya, dia padat modal dan padat teknologi. Tapi ini akan menjadi enabler bagi pedagang GoFood, bagi UMKM untuk berbisnis digital. Jadi itunya yang dicari. Tapi kalau dari industri data center ini memang tidak padat karya sekali. Cukup ya, terima kasih ya.